Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Aryadiansyah, NPM 19 10 70 10 18 dari kelas peternakan A akan menjawab soal dari UTS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Molas. Jadi pertanyaan yang nomor satu itu adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, karena pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa perdagangan dan penghubung antar suku di Nusantara. Beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia itu pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia. Kedua, sistem bahasa Melayu itu sederhana dan mudah dipelajari. Ketiga, suku-suku di Nusantara dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Empat, itu bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Nah, sejarah perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan, itu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Oktober 1928, yang pada saat itu para pemuda seluruh Nusantara berkumpul untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa kenegaraan hingga saat ini. Peristiwa dalam perkembangan sejarah bahasa Indonesia itu ada banyak, yaitu pada tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbitan buku yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Terus tanggal 16 Juni 1927 itu Cahya Datuk Kadjo ialah orang yang pertama kali menggunakan bahasa Indonesia sebagai pidato dalam sidang Volksraad. Tahun 936, Sultan Takdi Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Tanggal 25 sampai 28 Juni dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo yang bertujuan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1925 dalam pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 16 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik Indonesia sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Lalu bahasa Indonesia itu terus berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia melalui beberapa kongres bahasa Indonesia dan beberapa ejaan-ejaan baru bahasa Indonesia yang ditetapkan. Soal kedua, itu mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia pada program studi peternakan? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang sudah ada sejak lama dan dikumandangkan oleh para pemuda bahkan sebelum adanya Undang-Undang Dasar 1945. Dan bahasa Indonesia itu digunakan juga dalam berkomunikasi. Terus di dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya mengajarkan mengenai membuat kalimat baku, tetapi juga mengajarkan mengenai notasi, penekanan kalimat, dan etika berbicara kepada orang lain. Karena inilah bahasa Indonesia penting di bidang peternakan untuk memberikan penyuluhan kepada peternak, untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bidang peternakan, agar masyarakat dapat dengan mudah memahaminya. Penting bagi mahasiswa peternakan mempelajari bahasa Indonesia secara baik dan benar, karena sebagai alat untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan serta hasil karya kita sendiri. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa peternakan itu dapat mengapresiasi dan hasil karya seperti penelitian dan skripsi jika tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tiga, soal ketiga itu adalah jelaskan alasan bahasa terpelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi. Karena alasannya itu bahasa terpelajar tergolong bahasa sebagai bahasa ragam resmi karena pada bahasa terpelajar digunakan oleh para pelajar yang menempuh pendidikan itu akan berbeda dengan orang yang tidak menempuh pendidikan. Serta bahasa terpelajar menggunakan kata-kata baku yang efektif dan seluruh penggunaannya sesuai dengan AYD dan PUBI. Selain itu, pada bahasa terpelajar menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Soal keempat itu adalah syarat sebuah ejaan agar dapat disebut baku dan efektif. Nah, ejaan baku itu merupakan ejaan yang sudah benar dengan aturan ataupun kaidah kata Indonesia dan sesuai PUBI atau sumber utama dari ejaan baku, yakni Kamus Besar Kata Bahasa Indonesia. Ejaan baku pada umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi. Syarat dikatakan baku apabila menggunakan tanda baca yang benar, menggunakan huruf kapital yang benar, memiliki struktur dan ketata bahasaan yang tepat, gagasannya padu. Terus ejaan efektif itu diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebangsaan secara baik dan benar. Syarat-syarat suatu ejaan dikatakan efektif yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan PUBI, sistematis, tidak boros dan bertele-tele dan tidak boleh ambigu. Soal nomor 5, yaitu apa yang Anda ketahui tentang unsur serapan dalam bahasa Indonesia? Unsur serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa Indonesia yang telah diterima pemakaiannya secara umum oleh masyarakat Indonesia. Contoh kata serapan di dalam bidang peternakan itu adalah kata domestikasi, berasal dari kata domestication yang berarti penjinakan hewan liar, kata embrio berasal dari kata embrio yang berarti bakal anak, kata dosis berasal dari kata dos yang berarti takaran obat, dan lain-lain. Yang soal nomor 6 itu adalah sebutkan dan jelaskan pola kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat sempurna adalah kalimat yang memiliki komponen yang menduduki fungsi subjek, predikat, dan objek atau SPO dan juga ada yang ditambah dengan keterangan atau SPOK. Contohnya itu adalah ibu memasak ikan di dapur. Ibu itu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, ikan itu sebagai objek, dan di dapur itu sebagai keterangan tempat. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu perbedaan bahasa lisan baku dan bahasa tulis baku. Jadi bahasa lisan baku yaitu cara penyampaian sebuah bahasa menggunakan ucapan langsung, berintonasi, dan diperkuat dengan gerak tubuh.
ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Walaupun demikian, ketepatan dalam pemilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan. Ciri-ciri ragam baku lisan itu adalah tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, terus tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, terus itu berlangsung cepat, terus sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, dan terakhir kesalahan dapat langsung dikoreksi. Sedangkan ragam baku tulisan itu disampaikan dalam bentuk kalimat yang ditulis dengan benar, sehingga pembaca bahasa tulisan dapat memahami maksud tulisan itu. Penggunaan ragam bahasa baku tulisan diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat. Ciri-ciri ragam baku tulisan itu: A. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. B. Harus memperhatikan unsur gramatikal. C. Berlangsung lambat. D. Selalu memakai alat bantu. Dan kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Selanjutnya, soal nomor 8 mengenai kohesif dan koherensi dalam paragraf. Jadi, kohesif itu adalah kepaduan makna. Apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya, kalimat-kalimatnya memiliki hubungan timbal balik serta secara bersama-sama membahas satu gagasan utama dan tidak dijumpai satu pun kalimat yang menyimpang dari gagasan utama ataupun loncat-loncat pikiran yang membingungkan. Sedangkan kohersi itu adalah keterpaduan bentuk dan berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Konsep-konsep kohensi pada dasarnya mengacu pada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Bisa saja dalam satu paragraf mengemukakan suatu gagasan utama, namun belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya tidak padu. Soal nomor 9 itu adalah contoh kalimat majemuk setara dan bertingkat. Jadi kalimat majemuk setara itu berarti sifat unsur kedua kalimat pembentuk yang bersifat itu setara. Contoh kalimat itu adalah: aku pergi ke kampus dan ibu pergi ke pasar. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat itu terdiri dari dua atau lebih kalimat dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara. Kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa-klausa dengan posisi bertingkat sebagai hasil perluasan terhadap salah satu unsurnya. Contohnya itu adalah: Anita kecewa karena orang yang disukainya tidak membalas perasaannya. Dan dia berlaga seperti sok pintar, padahal bodoh. Soal yang terakhir itu adalah penutup surat dinas dengan ragam resmi. Jadi contoh dari penutup surat dinas itu adalah kata-katanya sebagai berikut: demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Terus hormat kami, tanda tangan dan stempel resmi instansi. Selanjutnya ada nama yang menandatangani dan NIP. Soal selanjutnya itu, buatlah suatu genre teks akademik, jenis teks ulasan, lalu reportasekan jenis karya yang Anda ulas. Jadi, buku yang saya ulas ini berjudul Metodologi Penelitian Biologi. Pengarangnya itu adalah Profesor Bambang Subali, penerbitnya University Press, tahun terbitnya 2006. Sinopsis buku ini adalah: buku ini disusun untuk memberikan penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan dalam berbagai penelitian biologi. Sebagai akademisi, pemahaman mengenai metode penelitian sangatlah penting dan krusial. Dengan metode yang tepat, sebuah hasil penelitian akan mampu memberikan hasil yang valid dan bisa dipercaya, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Kelebihan buku ini itu sangat mudah dipahami oleh mahasiswa atau akademisi di bidang biologi karena ditulis dengan sangat runtut dan sistematis. Berbagai toko buku juga telah menyediakan buku ini sehingga siapapun bisa dengan mudah mengakses dan mendapatkannya. Kekurangannya yaitu karena beberapa universitas dan lembaga akademik memiliki suatu aturan sendiri. Terkadang informasi yang tertulis dalam buku ini kurang sesuai dengan apa yang dipelajari. Beberapa istilah asing juga dirasa sulit untuk dipahami oleh mahasiswa tingkat awal yang masih perlu banyak belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS Bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.